di teknik informatika kelas E. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam ajmain. Yang saya hormati Bu Hani selaku dosen agama dan yang saya dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin 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 ya Rabbal. Sebagai umat Islam kita memiliki panduan yang jelas dan mengatur aspek ekonomi yang diilhami oleh ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul Muhammad SAW. Ekonomi Islam bukan hanya tentang mencari keuntungan materi, tetapi lebih dari itu. Ia mencakup aspek moral, etika, dan keadilan dalam setiap transaksi dan aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam mendorong kita menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Pertama-tama mari kita bahas konsep mendasar dalam ekonomi Islam, yaitu konsep kepemilikan dan distribusi. Dalam Islam, sumber daya Islam dan kekayaan dianggap sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dikelola dengan bijaksana dan adil. Oleh karena itu, kepemilikan dan distribusi kekayaan harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan kebersamaan. Selanjutnya, prinsip keadilan sangat ditekankan dalam ekonomi Islam. Islam menekankan pentingnya menegakkan keadilan dan semua aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi. Dalam transaksi ekonomi, Islam melarang utang riba, penipuan, dan eksploitasi. Sebaliknya, Islam mendorong untuk memberikan hak yang adil kepada semua pihak yang terlibat. Kemudian prinsip risiko dan keuntungan. Dalam ekonomi Islam, risiko dan keuntungan haruslah bersifat adil dan seimbang antara pihak yang terlibat dalam transaksi. Islam mendorong praktik kemitraan dan pembagian risiko di antara para pelaku ekonomi. Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan pentingnya memberikan zakat dan sedekah sebagai wujud kepedulian sosial terhadap sesama. Zakat dan nasab dan sedekah bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas dalam masyarakat. Terakhir, mari kita ingat bahwa ekonomi Islam bukanlah sekedar teori, tetapi sebuah praktek yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai umat Islam diharapkan untuk menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat melalui praktek ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Demikianlah mari kita bersama-sama merenungkan dan mengamalkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian kita dapat membawa sedekah dan kesejahteraan bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat keseluruhannya. Sekian dakwah dari saya. Bila ada tutur kata dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.